itu nggak ada kaitannya. Itu hasil ini kan masing-masing punya pengaduan sendiri-sendiri ya. Intinya pengaduan case-nya itu berbeda ya Pak ya? Berbeda, case-nya berbeda. Tapi kedua-duanya adalah tindak pidana, dugaan tindak pidana. Ya. Karena itu proses itu harusnya di kepolisian, bukan di Komnas HAM. Tapi Komnas HAM dengan tugas pemantauannya akan memantau apakah proses hukum di kepolisian itu berjalan dengan efektif. Oke Pak, untuk updatean soal laporan dari ART Nindi, Lia itu gimana Pak? Ya, kita sudah menerima pengaduannya ya tanggal 14 Juni, kemudian kita sudah pelajari berkas perkara pengaduannya. Dari pengaduan itu kami berkesimpulan bahwa sebetulnya ini sesuai dengan mandat undang-undang ya, pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999. Di situ dikatakan bahwa Komnas itu kalau masih ada mekanisme hukum yang lebih efektif lainnya, itu kita dorong untuk diselesaikan di mekanisme hukum yang lain itu. Nah, ini kan kasusnya banyak menyangkut tindak pidana, dugaan tindak pidana ya. Bahkan ada tuduhan bahwa ini terkait dengan oknum kepolisian. Karena itu kami menyarankan kepada pengadu supaya dia meneruskan pengaduannya yang sebenarnya sudah dilakukan ya ke kepolisian. Kemudian juga ke Kompolnas. Kami sarankan juga untuk Kompolnas. Nanti Komnas HAM akan bantu memang untuk melakukan pengawasan, pemantauan agar proses hukum ini bisa berjalan betul-betul dengan efektif gitu. Gitu. Pak, ini kan udah bisa dikatakan udah sampai seminggu ya? Seminggu. Mungkin laporannya udah sampai mana sejauh mana Pak? Ya, kita sudah akan jawab pengadu ya, bahwa berdasarkan tadi saya katakan, berdasarkan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 39 1999, kami melihat ada mekanisme hukum yang lebih efektif dibandingkan kalau ini diselesaikan oleh Komnas HAM. Nah, karena ini menyangkut tindak pidana, bahkan ada dugaan ya, sesuai dengan pengaduan mereka, itu terkait dengan tindakan dari oknum kepolisian ya, menurut pengaduan dia kan gitu. Karena itu kami sarankan supaya diteruskan ke Propam kepolisian dan Kompolnas, karena itu yang kami anggap lebih efektif. Komnas nanti akan ikut membantu melakukan pengawasan proses hukum di kepolisian itu, kita akan tetap bantu awasi supaya berjalan efektif. Juga akan berkoordinasi dengan Kompolnas. Tapi kami menyarankan supaya kedua lembaga itulah yang di depan untuk menyelesaikannya, karena ini memang menyangkut tindak pidana gitu. Bahkan dugaan ya, berdasarkan pengaduannya itu melibatkan oknum kepolisian. Jadi itu Propam sebetulnya yang lebih tepat dengan Kompolnas melakukannya. Pak, mungkin berkas atau bukti-buktinya udah kamera, Pak. Apa aja Pak? Lihat kamera aja. Ya, dia menampilkan ada bukti-bukti kopi ya dari pembicaraan dan lain-lain gitu. Dan tentu aja ada juga surat-surat yang sudah diajukannya ke kepolisian, ke Ketua Komisi 3 DPR RI misalnya. Kami sarankan supaya itu diteruskan, terutama tadi yang ke polisi, Propam itu ya. Dan sekali lagi, satu lagi yang harus dia kerjakan adalah Kompolnas, karena ini terkaitan dengan pengawasan tindakan dari oknum polisi yang dianggap tidak proporsional dalam melakukan tugasnya. Sebetulnya Kompolnas harus ada di depan untuk itu dibandingkan Komnas HAM. Tapi Komnas akan membantu untuk memastikan semua proses hukumnya berjalan dengan baik. Pak, mungkin ini bisa dikatakan kira-kira sampai mungkin maksimalnya sampai beberapa hari ke depan waktunya Pak? Itu tergantung mereka. Kan mereka yang harus memastikan ini. Kita akan cek nanti memang. Jadi saya katakan tadi, ini kasus pidana. Kasus pidana, dugaan ada melibatkan oknum polisi. Itu tanggung jawabnya di Propam dan Kompolnas. Dua lembaga inilah yang paling bertanggung jawab dibandingkan Komnas HAM. Tapi meskipun kami sarankan supaya dia datang ke lembaga yang dua itu, kami akan membantu untuk berkoordinasi dengan dua lembaga itu supaya kedua lembaga ya Propam dan Kompolnas itu menjalankan tugasnya dengan efektif. Gitu. Berarti Lia ini pas wajib hadir Pak ya? Mana? Si Lia ini ART wajib datang juga.
Iya, ke Komponas. Ah, ah. Ya, silakan dia mengadu ke Komponas. Kalau mau dibantu nanti koordinasi dengan Komnas HAM punya hubungan baik dengan Komponas, punya kerjasama dengan Komponas. Tapi kami menyarankan LIA sebaiknya mengadukan ini ke Komponas dan Propam. Karena yang bertanggung jawab untuk ranah ini itu adalah Komponas dan Propam. Nah, Komnas HAM hanya membackup saja, tidak boleh berada di depan sesuai dengan tadi saya katakan Undang-Undang 39 tahun 1999 pasal 91 ayat 1. Di situ dikatakan kalau ada mekanisme hukum yang lebih efektif, Komnas HAM harus menyerahkan kepada institusi itu. Nah, untuk kasus ini yang lebih efektif itu kalau Propam dan Kompolnas, bukan Jadi Komnas HAM. LIA sendiri bisa dibilang datang ditemani oleh siapa? Pak? Keluarganya tentu. Keluarganya ya. Dalam arti apakah memang secara psikologinya juga terganggu nggak sih Pak? Dalam arti kan ini permasalahan yang mungkin menyentuh ranah pribadinya Ya, dia. kita nggak sampai menyelidiki ke situ lah ya. Karena pengaduan datang semua kita terima. Semua yang datang ke Komnas HAM siapapun melakukan pengaduan kita terima. Nah, dalam analisisnya Komnas HAM kasus ini, sekali lagi saya katakan dia lebih tepat ditangani oleh Propam dan Kompolnas gitu. Makanya kami menyarankan kepada LIA dan keluarganya itu untuk datang ke dua lembaga itu. Ke Propam sebenarnya LIA ini sudah bikin surat gitu. Nah, nanti Komnas HAM membackup aja dari belakang. Karena dua lembaga ini yang kami anggap mekanisme hukum yang lebih efektif dibandingkan Komnas HAM yang melakukannya itu. Ada nambah? Pak, punten Pak, kan di balik laporan ini ada sebuah video juga, entah itu benar atau tidak, seorang LIA melakukan kekerasan terhadap anak Nindi. Anak Nindi itu gimana Pak? Itu Iya. Silakan aja itu diadukan ke polisi kan. Apakah itu? Kalau itu memang benar, itu kan tindak pidana. Nah, tindak pidana itu ranahnya di kepolisian. Jadi saudara Nindi ya, kalau dia memang merasa itu benar-benar terjadi, laporkanlah ke polisi. Dan tentu saja harus diproses oleh polisi. Karena itu bagian dari tindak pidana. Apakah itu bisa dikatakan memutarbalikkan fakta laporan di sini si Lianya itu Pak, atau gimana Pak? Nggak ada kaitannya itu. Hasil ini kan masing-masing punya pengaduan sendiri-sendiri ya. Intinya pengaduan case-nya itu berbeda ya Pak ya? Berbeda, case-nya berbeda. Tapi kedua-duanya adalah tindak pidana, dugaan tindak pidana ya. Karena itu proses itu harusnya di kepolisian, bukan di Komnas HAM. Tapi Komnas HAM dengan tugas pemantauannya akan memantau apakah proses hukum di kepolisian itu berjalan dengan efektif, proporsional apa tidak. Itu memang tugas kita. Tapi kita nggak bisa ambil alih tugas itu karena itu tugas kepolisian. Masuk juga nggak sih Pak kayak ke ranah Komnas Perlindungan Anak juga nantinya? Karena kan berkaitan dengan anak juga ya? Sama, KPAI kan juga sebenarnya dia perannya kurang lebih sama dengan Komnas HAM, mengawasi gitu. Nah, karena ini tindak pidana, polisi yang harus di depan untuk menangani itu. KPAI sama dengan Komnas HAM, dia boleh melakukan tindakan pengawasan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Termasuk mendampingi juga nggak sih? Mungkin? Oh enggak, Ada pendampingan kan juga pengacara. Pengacara ya. Atau dia bisa undang misalnya Komnas PA sebagai LSM yang punya perhatian terhadap hak anak gitu. Tapi KPAI kan bukan lembaga pendampingan seperti itu, dia lembaga pengawasan seperti Komnas HAM. Bapak mungkin kalau dari sendiri mungkin ada apa ya kiranya menyayangkan ada laporan itu tiba-tiba ada viral dengan video tersebut atau nggak ada ya, masing-masing orang bisa mengadukan apa yang dianggapnya sebagai satu perbuatan, dugaan perbuatan pidana. Ya silakan aja kan. Kalau dia melihat ada satu perbuatan pidana, orang itu bahkan dalam undang-undang kan wajib untuk mengadukannya. Kemudian orang lain ternyata menyaksikan atau menduga terjadi tindak pidana yang lainnya lagi, ya silakan juga mengadukan itu ke kepolisian gitu. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan atau dikontradiksikan satu sama lain. Nah, dua peristiwa dugaan tindak pidana itu ya semestinya diproses oleh kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau mau si Nindi ini mau melaporkan ke Komnas Anak Pak ya terkait KDRT anaknya itu? Oh tidak, ke polisi. Itu kan tindak pidana. Dugaan tindak pidana mestinya dilaporkan ke polisi gitu.
Oke. Karena itu tambahan? jelas itu dugaan ya, belum pasti, tapi artinya dia kan punya bukti-bukti, misalnya video ya harus diajukan ke kepolisian. Video itu menjadi alat bukti, gitu. Sama dengan pihak Lia dan teman-temannya ini, dia merasa ada tindakan pidana terhadap dirinya, maka dia melapor ke polisi. Nah, karena ini dia tuduhkan ya melibatkan oknum kepolisian, maka dia juga harus melaporkan itu ke Propam yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi aparat kepolisian dan Kompolnas gitu. Bukan di Komnas HAM ranahnya. Komnas HAM memang bisa memberikan dukungan supaya memastikan proses hukumnya berjalan dengan efektif. Itu aja. Pak, terakhir Pak, mungkin dari dia bukti-buktinya apa aja sih Pak? Ya tadi saya katakan dia keterangan dia, kemudian kesaksian dari orang lain, misalnya, kemudian dia lampirkan beberapa kopi gitu, seperti kopi dari beberapa pembicaraan. Tapi sudah kita telusuri dengan bahan yang ada itu, kita menganggap ini tindak pidana. Kalau tindak pidana itu ranahnya kepolisian langsung yang harus bertanggung jawab. Komnas tugasnya dalam soal pelaksanaan atau proses hukum seperti itu adalah mengawasi saja apakah proses hukum yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan sesuai dengan standar yang benar atau tidak gitu. Kompolnas juga tugasnya sama itu, mengawasi dari segi pelaksanaan SOP, pemeriksaan atau proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Itu aja. Cukup.